karena ia memiliki pasien yang sangat penting untuk ia sembuhkan. Dan pasien itu adalah keturunan terakhir dari pemimpin kultus blood terdahulu, yang mana identitasnya sangatlah dirahasiakan. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, agar tidak bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita ke ceritanya. Cerita dimulai, sejarah terbentuknya Blood Demon, sebuah bagian besar dari sejarah seni bela diri yang berhasil menyatukan berbagai macam kelompok unortodok dan juga seniman bela diri jahat untuk menciptakan sebuah kultus blood. Di masa lalu, kelompok ortodok telah membentuk sebuah aliansi demi mengalahkan dan menghancurkan kultus blood. Dan orang-orang yang dipanggil sebagai single star yang seharusnya menjadi pasukan terkuat pada masa itu telah bergabung ke dalam pertarungan politik. Semua kekacauan ini terjadi hanya dikarenakan satu orang saja, yaitu Blood Demon. Setelah beberapa waktu melakukan pertarungan yang sengit, akhirnya Blood Demon telah kehilangan nyawanya berkat para master seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian para aliansi seni bela diri dan single star langsung memburu dan membunuh semua keturunannya untuk memastikan bahwa kultus blood tidak akan bangkit kembali di kemudian hari. Sampai saat ini hanya itulah yang aku ketahui. Aku tidak menyangka akan bisa melihat keturunan Blood Demon secara langsung dan sedekat itu. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Wonwi, Sodam mengatakan, jadi inilah sebabnya si tua bangka itu langsung tidak bisa berkutik setelah mengetahui jika orang yang ada di dalam ruangan sang dokter adalah keturunan pemimpin terdahulu. Dan juga ia langsung menerima penawaran dokter itu untuk mencari herbal yang telah dirumorkan akan kemanjurannya. Lalu Wonwi berkata, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjadi penyelamat bagi seseorang yang mungkin saja akan menjadi pemimpin selanjutnya. Tapi apakah ini akan cukup untuk aku lakukan? Apabila aku tidak menjadi semakin kuat, maka aku akan berada di bawah kendali seseorang yang lebih kuat dariku, meski aku telah diberi kesempatan yang lebih bagus dari ini. Saat mendengar Sodam yang bertanya apakah ia akan mencari herbal itu dan memberikannya kepada sang dokter, Wonwi pun mengatakan, sudah pasti aku akan mencarinya, karena tidak mungkin aku melepaskan peluang yang sangat bagus ini untuk menjadi penyelamat bagi pemimpin kultus di masa depan. Sambil menginjak wajahnya, Sodam mengatakan, lantas kenapa kau masih bersantai saja di sini? Jika saja ada seseorang yang telah menemukan herbal itu lebih dulu, maka kesempatanmu akan hancur berkeping-keping. Ia pun menjelaskannya, untuk saat ini kita tidak akan bisa melihatnya karena bunganya telah terkubur di bawah jurang yang lumayan dalam. Bahkan sang dokter ia menghabiskan waktu selama 4 hari untuk mencarinya karena dia tidak mengetahui soal ini. Setelah matahari mulai terbenam dan semua orang telah pergi, maka kita langsung mencari herbal itu. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang telah mengintai mereka dari balik pepohonan. Sambil merasakan kecepatan Kinggong miliknya, ia berkata, aku merasa jauh lebih baik. Padahal aku selalu merasa iri dengan semua orang yang telah berhasil menggunakan Kinggong seperti ini di kehidupanku yang dulu. Kemudian Iron berbisik, kita telah diikuti oleh seseorang yang memiliki kecepatan hampir sama dengan Kinggong milikmu. Sepertinya dia telah menyadari apa yang akan kau lakukan. Aku kira semua orang telah kembali, tapi ternyata ada seseorang yang mencoba mengejarku. Entah apa tujuannya sebenarnya. Namun Wonwi pun terkejut saat ia menyadari jika orang yang telah mengejarnya adalah wanita gendut yang telah ia temui di depan kastil sang dokter. Aku tidak menyangka jika si gendut memiliki kecepatan yang sama seperti kecepatanku saat ini. Dari kebanyakan orang, ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan karena ia memiliki tubuh yang gendut seperti itu. Meski ia melatih kemampuannya dengan cukup keras, tapi ia pasti tidak akan mampu berlari selama ini dengan menggunakan tubuh segendut itu. Kemudian terlihat Wonwi yang menebaskan pedangnya ke arah pepohonan untuk menjatuhkan tumpukan salju agar wanita itu tidak bisa mengejarnya. Dan apabila penglihatannya sudah tertutup, maka aku akan menaiki pohon dan langsung meninggalkannya. Meski ia mampu menemukanku, tapi sudah pasti jarak kami akan lumayan jauh karena aku menambah kecepatanku. Tiba-tiba Iron berteriak jika wanita itu tepat berada di atas kepalanya. Benar saja, tanpa ia sadari, wanita itu langsung memotong pergerakannya dan bersiap untuk menyerangnya. Ia berkata, berhenti di sana, jika kau melangkah lebih jauh, aku akan langsung membunuhmu.
Namun itu tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Ia langsung menyerang Wonwi dengan ujung tangannya yang terselimuti aura berwarna merah. Wonwi yang mendapatkan serangan kejutan itu sambil menahannya, ia mengatakan, "Mengapa kau menyerangku? Padahal kita tidak memiliki permasalahan apapun. Bukannya masalah kita sudah kita selesaikan di waktu itu?" Kemudian setelah ia menghindar dan mengambil jarak dari wanita itu, ia kembali berpikir, meski tubuhnya segendut itu, tapi ia jauh lebih hebat dariku. Aku harus berhati-hati. Lalu wanita itu mengatakan, "Dari yang aku dengar, kau memiliki dantian yang sudah hancur. Tapi yang membuatku heran, kau bisa menggunakan Kinggong dengan sangat baik." Secara tiba-tiba, wanita itu kembali menyerang Wonwi dengan sangat cepat menggunakan jarinya lagi. Sambil menghindari serangan itu, ia berpikir, teknik apa yang ia gunakan? Pergerakannya seperti elang yang meluncur cepat di udara. Dan seni bela diri yang mewarnai ujung jarinya dengan aura yang berwarna merah sudah dipastikan jika ia adalah seniman bela diri dari darah setan. Berkali-kali Wonwi menahan serangan dari wanita itu sehingga membuatnya semakin terpojok. Ia bergumam, "Aku semakin tidak diuntungkan kalau ia terus menyerangku, karena sangat mustahil untuk bisa menang melawannya. Jadi aku harus berbicara kepadanya dan memastikan apa tujuan utamanya untuk mengejarku sampai sejauh ini." Dengan menggunakan teknik pedang Luminestar, ia pun langsung menyerang wanita itu. "Kenapa kau mengejarku sampai sejauh ini?" Dan itu membuatku merasa ketakutan. Wanita itu pun mengatakan alasannya kenapa ia mengikutinya. "Aku minta maaf dengan sikapku tadi. Kau pergi entah kemana dengan sangat terburu-buru. Karena merasa curiga, aku pun langsung mengikutimu. Tapi kekuatan pedang sebesar itu kau dengan sengaja tidak mengenaiku. Dan itu lumayan kuat untuk orang yang dantiannya hancur sepertimu." Kemudian Wonwi pun sangat terkejut saat wanita itu mengetahui jika ia telah mencari herbal itu di malam hari. Ia pun mencoba santai agar tidak terlalu mencolok. "Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku mencarinya di malam hari. Sudah pasti itu akan sulit untuk ditemukan. Jika aku mengetahui lokasi herbal itu berada, maka aku akan mencarinya di siang hari." Wanita itu berkata jika ia tidak perlu khawatir kepada dirinya karena dia bukanlah sekelompok orang yang jahat. Lalu ia memperkenalkan dirinya yang bernama Hayon, dan dia bilang jika ia sangat mengenal orang yang telah memerlukan herbal itu. Setelah mendengar Wonwi yang mengatakan jika ia tidak mengetahui di mana letak herbal itu berada dan ingin pergi meninggalkannya, ia pun meminta Wonwi untuk membawanya dan ia menawarkan beberapa label pengobatan tanpa batas dari dokter ilahi sebagai imbalannya. Mendapatkan penawaran itu, ia berpikir, meski ini adalah tawaran yang bagus, tapi aku tidak harus terburu-buru untuk menerima tawaran darinya. Dia sama sekali tidak bisa bernegosiasi dalam hal ini. Oleh karena itu, dia langsung memberikan penawaran yang lumayan besar. Aku bisa membaca kepribadiannya. Dia memiliki sikap yang tidak sabaran. Itu mengacu pada saat ia memberikanku 2 keping koin perak sebagai imbalan. Akan lebih menguntungkan apabila aku sedikit jual mahal agar bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari semua label pengobatan itu. Kemudian Hayon mengatakan, "Kau jangan pernah berpikir untuk kabur dariku, karena aku jauh lebih cepat darimu. Apakah kau tidak tertarik dengan imbalan yang aku berikan?" Sambil tersenyum, Wonwi berkata, "Kalau begitu, kenapa tidak begini saja? Mari tambahkan hadiah lainnya demi memantapkan kepercayaan kita berdua." Wonwi pun meminta untuk diajarkan cara menggunakan pergerakan meluncur secepat dirinya saat ia mencoba menyerangnya. Mendengar Hayon yang mengatakan jika meminta teknik seni bela diri orang lain itu adalah hal yang tidak sopan untuk dilakukan, Wonwi pun berkata, "Aku tahu itu adalah hal yang memalukan, tapi jika kau tidak mau, maka aku akan pergi dan lupakan semua pertemuan kita." Namun di dalam pikiran Wonwi ia bergumam, "Tapi aku sangat yakin kau pasti akan mengajariku teknik meluncur yang seperti kau gunakan, karena aku bisa menebak jika kau adalah orang yang seperti itu." Benar saja, mau tidak mau, dengan terpaksa ia akhirnya setuju jika ia akan mengajari Wonwi teknik itu. Dan ia mengatakan syarat menggunakan teknik ini cukuplah sederhana, yaitu kau harus mempunyai niat membunuh di saat kau bertarung melawan musuhmu. Mendengar Hayon yang dengan mudahnya menerima tawaran Wonwi, mereka pun merasa heran. Dan Soda mengatakan wanita ini terlalu memaksakan dirinya untuk mengajarimu teknik itu. Dia sama sekali tidak mengerti cara bernegosiasi dengan benar. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah pergi menuju lokasi herbal itu berada. Setelah mendengar jika Wonwi bisa menggunakan Kinggong dengan cara menggunakan inti bawaan, Hayon pun berkata, "Lambat laun kau akan mati jika terus-terusan menggunakan energi bawaanmu untuk menggunakan Kinggong ini."
Dengan santainya ia berkata, "Lantas apa yang harus aku gunakan? Aku tidak mempunyai dantian, jadi cuma ini satu-satunya cara agar aku bisa menggunakannya." Kemudian Won Wei bertanya, bagaimana bisa dia mengetahui jika ia tahu letak herbal itu berada. Hayun pun mengatakan jika ia mengetahui dengan asal-usul keberadaannya, karena semua anggota Sikblood sudah mencari herbal itu selama 6 jam, dan aku telah bertemu beberapa petinggi kultus selama pencarian. Tapi aku tidak pernah sekalipun melihatmu mencari herbal itu. Dan yang kedua, ini yang membuatku semakin yakin. Aku telah merasakan ini setelah aku mengejarmu. Kau berlari seperti seseorang yang sudah memiliki tujuan. Aku memperhatikanmu berlari tanpa menoleh ke arah samping, seperti mencari sesuatu. Akan tetapi kau hanya berfokus ke arah depan. Mendengar itu, Won Wei berpikir, dia sangat jeli sekali. Dia mampu mengetahui pergerakan dan tujuanku hanya dengan satu kali melihatnya saja. Wanita ini cukup cerdas, jadi tidak heran dia bisa menjadi murid dari Bloodstar ke-6. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah tebing yang sangat tinggi, dan Won Wei mengatakan jika herbalnya biasanya tumbuh di bawah jurang itu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menuruni tebing ini dan mencarinya dengan teliti. Setelah cukup lama mencarinya, akhirnya mereka telah menemukan bunga herbal itu. Inilah bunga yang telah kita cari, dan ini akan sangat berguna untuk menyembuhkan orang yang ada di dalam kamar dokter ilahi. Sepertinya aku akan mendapatkan teknik baru setelah menyerahkan bunga ini kepada dokter ilahi. Terlihat Hayun sangat senang setelah mereka menemukan herbal itu, karena ia sangat ingin menyembuhkan keturunan pemimpin terdahulu. Saat Won Wei ingin menyerahkan herbal itu, tiba-tiba ia sangat terkejut saat beberapa orang dari kultus Blood telah merebut herbal itu dari genggaman tangannya. Aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Bahkan Hayun yang jauh lebih hebat dariku, ia pun tidak merasakan kehadiran mereka. Siapa mereka sebenarnya? Aku yakin mereka adalah warrior tingkat atas. Setelah berhasil merebut herbal dari tangannya, ia berkata, "Kami membuat pilihan yang tepat untuk mengikuti pergerakan kalian. Dengan ini, kami telah berhasil mendapatkan herbal yang telah dicari oleh dokter ilahi." Kemudian ia langsung memerintahkan pasukannya untuk mengalahkan mereka berdua. Namun, serangan mereka yang mengarah kepada Hayun masih bisa ia atasi dengan sangat mudah. Di sisi yang lain, Won Wei yang mencoba menggunakan pedangnya, tanpa ia sadari salah satu dari mereka telah berada di belakangnya. "Tidak semudah itu kau bisa mengalahkan kami, meski kau adalah murid dari salah satu elder tertinggi kultus Blood." Seketika orang itu langsung menyerang titik pergerakannya, sehingga membuat Won Wei langsung terkapar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena itu disebabkan titik pergerakannya telah terkunci. Melihat kedua orang itu yang pergi meninggalkan mereka, Hayun pun merasa sedikit bingung, karena jika ia pergi, maka ia akan meninggalkan Won Wei yang terkapar, dan apabila ia menolongnya, maka para musuh akan tidak bisa dikejar lagi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi meninggalkan Won Wei untuk menangkap kedua musuh yang telah merebut bunga herbal yang baru saja mereka temukan. Sambil menahan rasa sakitnya, ia berpikir, sepertinya si gendut itu telah berhasil menghindari serangan mereka karena ia jauh lebih hebat dariku. Tapi setidaknya sebelum kau pergi mengejar mereka, alangkah baiknya kau melepaskan titik pergerakanku. Tidak lama kemudian, seketika tubuhnya pun mulai bisa bergerak kembali, dan itu sangat mengejutkannya. Iron pun mengatakan, sepertinya energi inti bawaanmu telah melepaskan titik pergerakanmu yang telah terkunci, jadi sudah pasti tubuhmu akan baik-baik saja. Won Wei pun mengatakan, aku juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja tubuhku bisa bergerak. Tapi sepertinya energi inti bawaan memiliki banyak keuntungan yang masih belum aku ketahui. Terlihat Sodam sangat marah sekali. Dengan geramnya ia mengatakan, dasar binatang gendut itu, bisa-bisanya ia meninggalkan orang yang mencoba membantunya untuk menemukan herbal penyembuh. Bahkan ia tidak memperdulikan nyawa temannya. Saat mendengar Sodam yang memerintahkannya untuk mengejar para pencuri, dengan santainya Won Wei berkata, apakah perlu untuk mengejar mereka? Mungkin ini adalah hal yang bagus karena mereka telah mencuri herbal penyembuh yang salah. Won Wei pun menjelaskan bentuk asli dari herbal penyembuh. Di bunga itu terdapat kelereng kecil yang akan berubah seiring dengan pertumbuhannya. Setelah bunga itu menjadi mekar sepenuhnya, maka kelereng itu akan berjumlah menjadi 7 dan bersinar berwarna hijau. Jadi kita tidak perlu khawatir karena herbal penyembuh yang mereka curi masih berwarna ungu dan itu adalah yang palsu. Meski di sini banyak sekali bunga herbal yang masih muda, tapi semua itu tidak berguna. Jadi herbal yang asli hanya bisa ditemukan di balik air terjun beku itu.
Apabila mereka menyergap kita lebih lama, sudah dipastikan jika mereka akan mengambil yang asli dan itu sangat merugikan untuk kita. Kemudian mereka memasuki gua yang ada di balik air terjun yang beku itu. Ia pun mengatakan jika ia tidak bisa melihat apapun karena sinar rembulan tidak dapat menyinari gua itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Wonwi meski serangannya begitu cepat, namun ia mampu untuk menghindarinya. Melihat ular itu, Iron mengatakan jika ia belum pernah melihat ular sebesar itu, apalagi ia memiliki 2 buah tangan. Kemudian Wonwi berpikir, aku tidak bisa melihat apapun di dalam gua ini karena di sini terlalu gelap, sehingga aku tidak bisa melihat pergerakannya. Sekarang aku telah mendapatkan 2 buah herbal, jadi akan lebih baik aku harus keluar dari sini. Namun tanpa mereka sadari bahwa salah satu dari kakinya telah terluka akibat serangan dari ular besar itu. Saat ular itu melihat pergerakan Wonwi yang mencoba keluar dari dalam gua, dengan sangat cepat ia langsung mengejarnya. Mereka yang menyadari akan hal itu bahwa ular besar telah mengejar mereka, Iron pun mengatakan, aku rasa kita tidak akan sempat untuk kabur dari sini. Jadi sebaiknya kau menghindari serangannya dan lakukanlah serangan balik dengan menggunakan pedangmu. Mendengar itu, ia berkata, aku tidak tahu apakah teknik berpedangku bisa mengalahkan seekor monster ataupun tidak. Tapi aku akan menyerangnya secara langsung dengan menggunakan teknik berpedangku. Terlihat dengan menggunakan teknik kedua Luminous Star yang bernama tebasan tersembunyi, ia pun menyerang dengan sangat kuat kepada ular itu. Ia memiliki kulit yang keras, tapi aku sangat yakin jika dia memiliki titik kelemahan pada tubuhnya. Apapun bentuk tubuhnya, tapi yang pasti aku tidak mungkin kalah hanya dengan melawan monster itu. Kemudian setelah terluka akibat terkena sabatan pedang Wonwi, terlihat ular besar itu mulai menjaga jarak kepadanya. Melihat itu, Iron pun mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisinya, karena ia sudah terluka lumayan parah. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berpikir, apapun yang terjadi aku akan membunuhnya dengan menggunakan kekuatan terhebat yang sudah aku kuasai. Dan ia pun kembali menyerang ular itu dengan teknik berpedang jurus pertama yang disebut sebagai tarian cakar harimau, sehingga membuat ular itu langsung mati seketika. Setelah berhasil membunuh ular itu, ia pun merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, dan dengan seketika ia pun langsung tersungkur karena rasa sakit yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya. Sodam pun sangat panik ketika ia melihat Wonwi yang terkapar. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa kau tiba-tiba saja terjatuh seperti ini setelah mengalahkan ular itu? Sambil memperhatikan darah yang keluar dari dalam mulutnya, ia berkata, ini adalah racun ular itu. Aku bisa merasakan energi panas yang menyebar dari kakiku. Meski energi inti bawaanku mencoba menahan penyebarannya, tapi aku masih bisa merasakan sakit yang luar biasa ini. Racunnya terlalu kuat dan rasanya tubuhku mau terbakar dari dalam. Apakah efek racun ular itu sangat mematikan sehingga aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi? Aku tidak bisa berpikir dengan jernih karena rasa panas dan sakit ini yang menggerogoti tubuhku dari dalam. Seketika ia menyadari jika ada sebuah cara untuk menghilangkan rasa panas dan sakit yang ia rasakan saat ini, yaitu dengan memakan salah satu herbal penyembuh yang baru saja ia temukan. Dengan sangat cepat ia pun langsung memakan herbal itu. Ia berpikir mungkin dengan memakan herbal ini akan menghilangkan rasa panasnya karena herbal itu telah mengandung udara yang sangat dingin. Setelah memakan herbal itu, ia merasakan jika dinginnya telah turun melalui tenggorokannya. Rasa dingin dan panasnya telah menyatu di dalam tubuhku, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dengan apa yang telah terjadi. Terdengar Sodam yang berteriak untuk menyadarkannya. Ia mengatakan, cepat bertahanlah dan kendalikan energi yang ada di dalam tubuhmu. Untuk apa kau hidup kembali jika hanya untuk mati seperti ini? Dengan sangat cepat, ia pun mencoba menggunakan energi inti bawaannya. Memang benar apa yang telah ia katakan, aku sudah mendapatkan kesempatan kedua setelah kematianku. Jika aku tidak bisa melewati rasa sakit yang hanya seperti ini, maka aku tidak bisa lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Setelah menstabilkan pikirannya, ia pun merasa menjadi lebih tenang meski rasa sakitnya masih ia rasakan. Dan ia mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan bertahan hidup dan melewati rasa sakit yang telah aku rasakan. Kemudian ia menyadari jika Big Dipper yang ada di tangannya telah bersinar kembali, meski itu hanya ia sendiri yang bisa melihatnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.